Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Sebelum belajar, anak soli dan solihah jangan lupa untuk baca doa terlebih dahulu ya. Kemudian dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran subtema 2 pada tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini, anak soli dan solihah dapat menulis huruf tegak bersambung menggunakan huruf kapital di awal kalimat nama bulan, nama hari, dan nama orang, serta tanda baca yaitu tanda titik. Serta mengetahui kegiatan aturan tata tertib yang berlaku di rumah. Anak soli dan solihah, masih ada yang ingat kemarin kita sudah belajar ya, mengetahui banyak sekali hewan yang ada di sekitar kita. Ada beberapa hewan peliharaan yang harus kita rawat dan kita jaga dengan baik. Contohnya seperti kita beri makan, dimandikan, dan dibersihkan kandangnya. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan hewan di sekitar kita. Anak solih harus merawat hewan peliharaan dan menyayangi hewan yang ada di sekitar kita dengan baik. Allah sayang kepada anak solih yang merawat hewan di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak solih dan solihah kita harus menyayangi hewan, baik itu hewan peliharaan atau hewan yang ada di sekitar kita. Anak solih dan solihah, adakah aturan atau tata tertib yang ada di rumah kalian? Aturan atau tata tertib yang ada di rumah adalah semua aturan atau semua peraturan yang wajib kita patuhi oleh semua anggota keluarga di rumah. Biasanya dibuat oleh orang tua kita. Aturan tersebut dibuat agar tertib, teratur, serta disiplin. Ada beberapa contoh aturan atau tata tertib yang ada di rumah. Contohnya merapikan mainan setelah selesai bermain, kemudian merapikan buku dan alat tulis setelah belajar, kemudian ada merapikan tempat tidur, meminta izin saat keluar rumah, dan tidur sebelum jam 9 malam. Anak solih dan solihah, adakah aturan atau tata tertib yang ada di rumah kalian? Berikan 5 contoh aturan atau tata tertib yang ada di rumah masing-masing ya. Dikerjakan dan ditulis di buku tulis tematik. Selanjutnya kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda baca yaitu tanda titik. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, pada nama orang, nama hari, dan nama bulan. Lalu tanda baca yang digunakan adalah tanda titik di akhir kalimat. Berikut penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Contoh kalimatnya adalah timbangan digunakan untuk mengukur berat. Jadi huruf kapital pada kalimat ini adalah huruf T ya. Jadi anak solih dan solihah setiap di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian jangan lupa diberi tanda titik ya, tanda baca titik di akhir kalimat. Kemudian penggunaan huruf kapital pada nama orang. Contoh kalimatnya adalah Sofia dan Aisyah belajar kelompok bersama. Nama orang di sini adalah Sofia. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf kapital pada nama orang. Contoh kalimatnya adalah Sofia dan Aisyah belajar kelompok bersama. Nama orang di sini adalah Sofia dan Aisyah ya. Jadi untuk huruf kapitalnya Sofia ini ada huruf S ya. Kemudian nama orang Aisyah yaitu huruf kapital huruf besarnya adalah huruf A ya. Jadi untuk semua nama orang menggunakan huruf kapital. Kemudian jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda baca tanda titik.
Yang ketiga, penggunaan huruf kapital pada nama hari. Contoh kalimatnya adalah Salman mengaji setiap hari Senin dan Rabu. Jadi, untuk huruf kapitalnya di sini yaitu huruf S pada hari Senin dan huruf R pada hari Rabu ya. Kemudian Ustazah, kenapa Salman juga menggunakan huruf besar ya pada huruf S? Ya, karena Salman ini adalah nama orang dan di awal kalimat. Kemudian jangan lupa diberi tanda titik pada akhir kalimat. Kemudian untuk yang keempat ya, penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Contoh kalimatnya adalah Tigor berlibur setiap bulan Oktober. Jadi untuk huruf kapitalnya pada kalimat ini untuk nama bulan yaitu bulan Oktober ya. Jadi huruf O. Huruf O-nya huruf besar atau huruf kapital. Kemudian Ustazah, kenapa Tigor juga menggunakan huruf besar atau huruf kapital? Karena Tigor adalah nama orang. Jadi huruf T-nya ini besar. Begitu ya. Kemudian jangan lupa diberi tanda titik di akhir kalimat. Lalu saat kita menulis huruf tegak bersambung harus memperhatikan huruf kapital dan tanda baca. Perhatikan cara menulis huruf tegak bersambung dengan huruf kapital dan huruf kecil seperti pada gambar. Anak soli dan soliha, kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital atau huruf besar dan tanda baca. Contoh kalimatnya adalah Bibi Salman mengaji setiap hari Rabu. Kita akan menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan Ustazah ya. Yang pertama yaitu Bibi. Karena dia di awal kalimat, huruf B pada Bibi menggunakan huruf besar. Bibi. Bibi. Bibi Salman, karena Salman adalah nama orang, huruf S menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Salman. Salman. Kemudian mengaji. Mengaji. Setiap hari. Rabu. Karena Rabu adalah nama hari, jadi menggunakan huruf kapital pada huruf R. Rabu. Rabu. Kemudian jangan lupa yang terakhir menggunakan tanda baca yaitu tanda titik di akhir kalimat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ustazah cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak soli dan solihah semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.